Windy. Kali ini kakak akan membahas mengenai apa saja sih yang akan dipelajari ketika kita memilih jurusan PGSD. Nah, apalagi teman-teman nih yang mungkin disuruh sama orang tuanya untuk menjadi seorang guru, ataupun memang teman-teman sendiri tertarik untuk menjadi seorang guru. Aku mau jadi guru bidang atau mata pelajaran atau jadi guru SD aja ya. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di PGSD? Oke, yuk kita bahas bersama. PGSD merupakan jurusan yang menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi seorang guru sekolah dasar. Nah, ingat kan waktu dulu zaman SD kalian belajar semua mata pelajaran diajar oleh satu guru kecuali mata pelajaran agama dan olahraga, atau mungkin kalau misalnya ada guru bahasa Inggris, kalian diajar oleh guru bahasa Inggris, nggak sama guru kelasnya gitu kan. Jadi ketika di perkuliahan pun sama, kita dipersiapkan untuk menguasai semua materi dari semua pelajaran. Jadi otomatis di perkuliahan pun kita akan mendapatkan semua materi itu. Tapi materinya juga nggak semudah seperti waktu SD ya. Masa sih kita yang nantinya menjadi seorang guru diberi materi yang setara dengan SD? Pastinya enggak dong. Pastinya kita akan harus mempunyai pengetahuan yang lebih banyak ketika nanti kita menjadi guru sekolah dasar. Nah, yang jelas kita sebagai mahasiswa PGSD, karena nantinya kita akan membentuk karakter anak ketika kita menjadi seorang guru, kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter kita, mulai dari mewajibkan pramuka, atau mungkin nanti ada kegiatan tentang ekstrakurikuler, jadi kita dilatih untuk menjadi seorang pembina ekstrakurikuler, seperti itu ya. Jadi yang dipelajari oleh mahasiswa PGSD yang pertama adalah perkembangan peserta didik. Jadi kita harus tahu nih bagaimana perkembangan dari anak didik kita sendiri gitu, supaya kita tahu progres anak didik kita sudah seperti apa yang harus kita lakukan dengan menyaksikan perkembangan mereka, apa yang harus kita lakukan untuk mendukung perkembangan mereka, seperti itu. Selanjutnya ada juga sosioantropologi pendidikan SD. Kita akan mempelajari seperti apa sih sosial dan antropologi untuk nantinya kita terapkan ketika di sekolah dasar, seperti itu. Kita juga akan belajar mengenai pengantar pendidikan. Jadi tenang untuk teman-teman yang memang awalnya masih nggak tahu nih tentang pendidikan itu apa, belum pernah mengajar sama sekali, tenang. Kita akan belajar dari nol, kita akan belajar bareng-bareng, mulai dari apa sih pendidikan itu, gitu kan. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai ilmu sosial budaya dasar. Jadi kita akan belajar mengenai dasar-dasar mengenai budaya, seperti itu. Jadi seenggaknya kita sebagai guru itu paham, oh jadi dasar-dasar budaya ini ada ini yang nantinya kita bisa juga mungkin memberikan pengetahuan kepada anak didik kita, seperti itu. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. PKN juga kan ada mata pelajarannya kan ya di sekolah. Terus kita juga akan mendapatkan materi tentang pengantar bimbingan konseling. Jadi ternyata nggak cuma yang jurusan BK aja yang belajar tentang bimbingan konseling, tapi PGSD juga akan mendapatkan dasar-dasar untuk bimbingan konseling. Karena kita tahu sendiri kan di sekolah dasar itu nggak ada guru BK khusus gitu kan, nggak kayak di SMP, nggak kayak di SMA. Jadi kita sebagai guru SD ya mau nggak mau kita juga merangkap sebagai guru BK mereka gitu kan. Jadi kita mendapatkan dasar-dasar pengetahuan mengenai bimbingan konseling kepada anak didik kita nanti. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai layanan bimbingan konseling. Jadi layanan-layanan apa yang bisa kita berikan kepada anak didik kita ketika mereka mengalami masalah atau ternyata mereka punya gangguan belajar yang akhirnya menghambat pembelajaran mereka gitu kan. Terus kita juga akan belajar tentang pendidikan inklusi. Sebenarnya pendidikan inklusi ini pasti akan didapatkan oleh mahasiswa yang akan belajar tentang pendidikan luar biasa. Tapi kita walaupun mahasiswa PGSD, kita juga akan mendapatkan materi itu. Kenapa? Karena ada aja di sekolah dasar, baik itu di negeri ataupun di swasta, yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Tapi mungkin nantinya di sana nggak ada guru yang lulusan pendidikan luar biasa, jadinya adanya guru PGSD. Jadi otomatis kita sebagai guru SD akan dibekali dengan pendidikan inklusi yang barangkali untuk mengantisipasi, atau kita juga akan mendapatkan skill baru ketika nanti menangani anak-anak yang memang butuh yang lebih dari kita. Juga akan belajar mengenai pembelajaran materi SD seperti misalkan IPS, matematika, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA,
dan lain-lain. Kita akan belajar mengenai materi itu supaya kita ingat lagi nih, oh iya dulu SD belajar ini, jadi kita di recall kembali nih, supaya nanti ketika kita praktek ataupun nanti kita menjadi seorang guru beneran, kita udah siap karena kita udah punya fondasi materi yang cukup. Kita juga akan belajar kok mengenai bagaimana pengembangan kurikulum. Jadi teman-teman gak usah panik ketika belum pernah mengajar sama sekali dan baru banget akhirnya mengenal dunia pendidikan, kurikulum dan lain-lain. Ketika kuliah itu nggak masalah karena kita akan mendapatkan materi itu mengenai kurikulum, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kita mempelajari kurikulum seperti ini yang harus kita terapkan di sekolah, seperti itu. Kurikulum apa yang cocok yang akan kita diterapkan ketika pembelajaran, seperti itu ya. Terus juga kan nantinya kurikulum pastinya fleksibel, dia akan berganti-ganti menyesuaikan dengan zamannya atau menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi setidaknya kita tahu nih, oh jadi perbedaan-perbedaan dari kurikulum setiap pergantiannya itu seperti apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, seperti itu ya. Lalu kita akan belajar mengenai strategi belajar mengajar di SD. Jadi nih kalau SD kan kita mengajarnya anak-anak kan, otomatis strategi belajarnya untuk anak SMP dan anak SMA itu pasti berbeda. Kita akan membutuhkan banyak banget yang namanya strategi pembelajaran yang kreatif yang mungkin tidak membuat anak-anak bosan, tidak membuat anak-anak jenuh, dan juga pastinya kita harus membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Oh iya, kita juga akan mendapatkan materi tambahan mengenai pendidikan penjaskes. Jadi nanti ketika di kuliah kalian akan mendapatkan materi tentang pendidikan jasmani dan kesehatan, karena ini juga mengantisipasi ya, takutnya di sekolah kalian, di SD kalian tidak ada guru penjaskesnya. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru SD pun bisa membackup ketika nanti guru penjaskesnya tidak ada gitu. Tapi ini juga sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menambah pengetahuan kita mengenai penjaskes gitu. Barangkali ya penjaskesnya ternyata lagi nggak bisa di lapangan nih, misalnya di dalam kelas atau waktu puasa kan biasanya nggak ada penjaskes kan, nggak ada olahraga gitu. Jadi bisa kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang berbau penjaskes tapi tetap bisa dilakukan di dalam kelas dan tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah selanjutnya kita juga akan belajar mengenai assessment. Kita sebagai guru SD nantinya selain kita mengajar, kita juga harus memberikan assessment untuk evaluasi kita ataupun untuk evaluasi murid, sebagaimana sih mereka sudah mengerti materinya, sudah sejauh apa sih mereka paham dengan apa yang kita jelaskan, seperti itu. Nah kita bisa menggunakan salah satu indikator yaitu dengan melihat hasil assessment mereka. Jadi kita sebagai guru pun harus tahu nih assessment yang pas untuk menilai siswa kita itu seperti apa. Jadi mau nggak mau kita pasti akan mendapatkan ilmu mengenai assessment pembelajaran. Yang paling penting nanti kita akan belajar mengenai seni. Seni itu kita akan belajar mengenai 4 seni. Seni itu ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan juga ada seni drama. Nah, kita sebagai guru SD juga akan belajar keempat seni itu. Seenggaknya kita punya dasar nih. Nanti waktu kita menjadi guru, kita nggak melulu mengajarkan anak suruh gambar, anak suruh mewarnai, anak suruh menggambar, anak suruh mewarnai. Kalau kayak gitu terus anak juga jenuh ya, maksudnya jadi kita nggak bisa tahu nih sebenarnya anak didik kita barangkali punya potensi bakat seni selain dari menggambar ataupun mewarnai. Barangkali seni tari mereka bagus, atau barangkali ternyata seni drama mereka bagus, mereka bisa acting gitu kan, atau mungkin ternyata mereka punya skill bermain musik yang bagus, ternyata suaranya bagus, bisa nantinya bisa kita ikut sertakan mengikuti lomba gitu kan. Nah jadi kita mendapatkan ilmu dasar juga mengenai seni. Seenggaknya kita jadi lebih banyak referensi mengenai keempat seni itu, sehingga nanti ketika kita mengajar, kita nggak cuma melulu mengajarkan anak untuk mewarnai ataupun menggambar saja. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan bekal mengenai menjadi pembina ekstrakurikuler. Ya karena nantinya di SD pun kan pastinya ada ekstrakurikuler ya, karena ekstrakurikuler itu dijadikan sebagai wadah pengembangan siswa.
Nah, jadi bagaimana sih cara mengolah ekstrakurikuler? Bagaimana sih cara kita mendesain ekstrakurikuler supaya menjadi wadah pengembangan siswa dan siswa benar-benar bisa berkembang dengan mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Oh iya, untuk bekal kita penelitian dan juga untuk bekal kita nanti mengerjakan skripsi, kita juga dibekali dengan mata kuliah statistik. Kita juga akan dibekali dengan metode penelitian yang mana nantinya materi tersebut di perkuliahan dapat membantu kita untuk menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir kita untuk syarat lulus dari mahasiswa PGSD untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Jadi banyak banget ya ternyata yang dipelajari ketika kita mengambil jurusan PGSD saat berkuliah. Ada memang materi yang kita pelajari di SD gitu kan, tapi yang jelas kita tuh nggak cuma belajar materi aja ya, tapi kita juga akan belajar teori-teori. Selain itu kita juga akan dibekali dengan pendidikan inklusi, kita bimbingan konseling, kita juga akan dipelajari dengan seni, kita juga akan dibekali dengan penjaskes gitu kan, dimana ternyata kita sebagai guru SD betul-betul dituntut untuk multi talent, kita harus serba bisa. Jadi di kondisi apapun kita harus siap untuk nantinya semuanya harus kita lakukan sendiri, karena kita nggak tahu ya di sekolah yang nanti kita tempat mengajar apakah memang ada guru penjaskesnya atau ada guru seninya atau ada guru ekstrakurikulernya. Jadi kalau nggak ada ya mau tidak mau kita harus nge-backup mereka gitu, dan kita harus siap. Jadi untuk menyiapkan diri sebelum kita akhirnya kecemplung nih menjadi seorang guru, ya kita harus siap nih, kita harus banyak belajar dan kita harus memanfaatkan apapun yang kita pelajari di dunia perkuliahan. Oke, semangat untuk teman-teman yang memang tertarik untuk nantinya menjadi seorang guru. Menjadi guru itu profesi yang sangat luar biasa. Kita akan melihat pengembangan step by step anak didik kita yang awalnya kecil hingga akhirnya mereka menjadi sukses. Itu adalah kebahagiaan tersendiri sebagai seorang guru. Itu adalah gambaran umum dari mata kuliah yang akan didapatkan ketika kalian mengambil jurusan PGSD. Atau barangkali kampus juga memiliki kebijakan untuk menambahkan ataupun untuk mengurangi sekiranya yang memang kurang perlu gitu kan. Jadi nantinya mata kuliah yang akan kalian dapatkan akan menyesuaikan dengan ketua prodi PGSD dan juga ketentuan kampus seperti itu. Semoga kalian mendapatkan gambaran mengenai jurusan PGSD ya. Sampai jumpa.